Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selanjutnya kita akan membahas soal dan beberapa latihan seputar pengantar mekanika bahan, yaitu tegangan dan regangan normal. Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan seputar awal mula atau regangan dan tegangan normal serta pengantar mekanika bahan di pertemuan pertama kali ini. Soal pertama masih cukup mudah ya, diketahui sebuah tiang pendek berupa tabung lingkaran berlubang dari aluminium memikul beban tekan sebesar 54 kips. Kita lihat di gambar di sebelah kiri. Diameter dalam atau D1 itu sebesar 3,6 inch, sedangkan diameter luar atau D2 sebesar 5,0 inch. Panjangnya adalah 40 inch. Ditanyakan adalah perpendekan tiang akibat beban tersebut jika kita ukur sebesar 0,022 inch. Ditanya adalah tentukan tegangan dan regangan tekan di tiang tersebut. Apabila kita abaikan berat tiang itu sendiri dan asumsikan bahwa tiang tersebut tidak menekuk akibat beban tersebut. Oke, langkah pertama, jangan lupa kita selalu menulis ini ya. Langkah pertama kita harus selalu menulis bagaimana dan apa yang ditanyakan seperti itu. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa sebelumnya itu diketahui D1, kita bisa tuliskan D1 sama dengan 3,6 inch. Kemudian di bawahnya D2 sama dengan 5,0 inch. Nah, kemudian panjangnya berarti di sini kita pakai L besar ya. Nah, berarti kita pakai L sendiri sama dengan kita lihat 40 inch. Nah, perpendekan tiang akibat beban tersebut berarti delta. Delta sama dengan 0,022. Nah, ini berarti diketahui ya. Nah, kemudian diasumsikan, nah ini asumsinya adalah berat tiang itu sendiri, abaikan berat tiang, nah setelah itu asumsikan bahwa tiang tersebut tidak menekuk akibat beban tersebut. Jadi dalam pengerjaan pun sebaiknya kalian sistematis ya, seperti itu. Nah, terus habis itu diketahui lagi sebenarnya adalah beban tekan adalah P sama dengan satuannya 54 kips. Ditanyakan tegangan dan regangan, berarti sigma dan epsilon. Sigma dan epsilon. Nah, solusinya menurut kalian apa nih yang harus dicari? Ya, yang harus dicari adalah kita coba cek luas penampang melintang terlebih dahulu. Berarti di sini A ya. A sama dengan pi per 4. Kemudian itu ada diameter luar D2 kuadrat dikurangin D1 kuadrat. Nah, setelah itu sama dengan
pi per 4. Nah, itu kan berarti kan 5 inch dan 3,6. Berarti 5 kuadrat dikurang 3,6 kuadrat. Nah, maka ini kan satuannya inch ya, satuannya inch, sehingga nanti kita dapatkan 9,456 inch kuadrat. Nah, kemudian sehingga kita bisa tahu tegangan tekan di tiang nih. Tegangan tekan di tiang itu sendiri. Tegangan tadi notasinya apa? Hayo, notasinya adalah sigma. Sigma sama dengan P per A. Dimana P-nya kan 54 kips dibagi 9,456 in kuadrat. Berarti nanti kita rubah supaya menjadi PSI menjadi 54 kali lip dibagi, kalau PSI itu adalah lip per inch kuadrat, 9,456 in kuadrat, sehingga nanti hasilnya adalah 5710 PSI. Nah, sedangkan renggangan tekan, itu adalah epsilon. Nah, epsilon sendiri tadi rumusnya adalah delta dibagi L. Nah, deltanya kan 0,022 dibagi L sendiri adalah 40 inch. Nah, sehingga hasilnya nanti 550 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi kita bisa tulis nantinya bisa 550 kali 10 pangkat min 6, atau kita bisa juga menuliskannya seperti ini untuk renggangan ya. Sebentar. Nah, untuk renggangannya kita bisa menuliskan sama dengan 550 nih, 550 mikro ya, mikro in per in. Nah, ini hasilnya, kemudian di hasilnya. Oke, sampai di sini cukup jelas. Semoga kita bisa lanjut ke latihan selanjutnya. Oke, kita lanjut soal kedua, yaitu suatu batang baja berpenampang lingkaran yang panjangnya dengan notasi L dan berdiameter notasi D, kemudian dibebani W atau berat W di ujung bawahnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama diminta dapatkan rumus untuk tegangan maksimum atau sigma max di batang tersebut. Yang kedua diminta hitunglah tegangan maksimum jika L sama dengan 40 inch, D sama dengan 8 mm, dan W sama dengan 1,5 kN. Oke, kita seperti biasa, kita tulis diketahui, ditanya, dan solusinya apa, seperti itu. Oke, yang pertama kita tulis diketahui. Diketahuinya itu apa? Diameter itu notasinya D. Kemudian W itu adalah beban. Beban sama dengan W. Nah, terus habis itu ditanya rumus tegangan yang A, rumus tegangan maksimum. Sedangkan yang B adalah tegangan maksimum
tegangan maksimum ini notasinya adalah sigma max. Nah, sigma max jika L, oh ya ini ada yang kurang, panjang itu notasinya dalam L. Jika L sama dengan 40 in, kemudian D sama dengan 8 mm, kemudian W nya sendiri sama dengan 1,5 kN. Nah solusinya kita kerjakan yang bagian A terlebih dahulu. Nah bagian A yang tanya adalah rumusnya. Nah rumusnya ini sebenarnya nggak usah bingung ya. Rumusnya seperti yang kita tahu bahwa berat sendiri atau W itu adalah berat jenis yang dikalikan dengan volume dari batang tersebut. Berarti kita bisa bilang bahwa W sama dengan berat jenis notasinya gamma dikali volume. Nah kemudian dikali volume, terus sedangkan volume itu rumusannya adalah, di sini kita bisa tulis lagi, sama dengan gamma dikali A luas penampang dikali dengan panjang. Sehingga bisa kita tulis bahwa tadi kan kalau sigma max itu kan P per A, berarti sigma itu P per A, berarti F max sama dengan berat ditambah gamma AL dibagi A. Nah ini sebenarnya untuk W0 ya. Nah kalau kita tahu sigma itu sebenarnya kan P per A, berarti sigma max sendiri sama dengan gaya yang bekerja yang maksimum ya dibagi dengan A, sehingga gaya bekerja itu apa aja, W ditambah gamma dikali AL kemudian dibagi dengan luas penampang. Nah ini kita bisa pecah W per A kemudian ditambah, ini A bisa habis ya, tambah gamma dikali L. Nah ini adalah rumusan yang untuk poin A. Kemudian yang poin B, ini adalah poin A. Kemudian yang poin B adalah gamma max. Nah yang tanya adalah tegangan maksimum. Berarti sebenarnya tegangan maksimum itu yang ditanya itu adalah sigma max ya. Nah di sini bisa kita lihat bahwa sigma max sendiri itu nilainya si gayanya itu dianggap ya, asumsinya adalah tadi W nya itu 1,5 kN. Berarti kita bisa bilang bahwa sigma max mana nih, sigma max sama dengan 1,5 kN tadi. Ctrl Z. Nah dibagi dengan Pi dikali tadi 8 mm ya, 8 mm, kemudian kita kuadratkan dibagi 4, kemudian tadi kan rumusnya ditambah gamma dikali L, berarti gammanya itu tadi kan diketahui 77 ya. Kenapa 77? Karena kita harus tahu dulu nih berat jenis, ini kan berat jenis baja ya, berat jenis baja kemudian dikali dengan panjang. Nah ini kan seperti rumus yang ini,
Berarti berat jenis bajanya sorry. Nah, berat jenis baja itu sendiri nilainya adalah 77 kilonewton kilonewton per meter pangkat 3. Nah, sedangkan L nya sendiri sama dengan 40 meter. Tadi L nya itu 40 inch maksudnya. Ini 40 inch. Kita jadikan meter, berarti inci ke meter. Nah, 1 inci 2,54 cm. Kita jadikan cm dulu, 40 dibagi 2,4 cm. Kemudian cm ke cm ke meter dibagi 100. 40 1 inci Nah, ini jangan lupa dijadikan meter ya. Nah, sehingga nanti kalau kalian cari hasilnya tegangan maksimumnya adalah 33 MPa. Oke, kita lanjutkan soal ketiga, yakni struktural member dari sebuah nuklir reaktor itu terbuat dari bahan zirconium alloy. Jika gaya aksial sebesar 4 K digunakan untuk menyokong bagian dari nuklir reaktor, kita harus menentukan cross section area-nya. Kita gunakan safety factor-nya itu 3 untuk mendekati kelelehan atau yielding. Berapakah gaya yang berada di struktural tersebut jika panjangnya itu 3 feet dan memiliki delta atau elongation perpanjangannya itu 0,02 inci. Diketahui modulus dari bahannya itu sendiri, ZR itu singkatan dari zirconium alloy, itu 14 kali 103 KSI. Sedangkan tegangannya atau sigma Y-nya sama dengan 57,5 KSI. Material ini memiliki sifat yang elastis. Nah, oke. Kita akan mengerjakan seperti biasa. Kita tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui itu adalah faktor satu safety factor Fs ya. Bentar.
faktor safety-nya tadi sama dengan 3. Kemudian itu adalah gamma Y dibagi sigma Y dibagi sigma alloy. Berarti sigma Y-nya tadi 57,5 KSI. Nah, terus penampangnya sendiri kita belum tahu ya penampangnya berapa. Nah, berarti yang ditanya pertama yang kita nggak tahu adalah sigma alloy, sigma yang diizinkan. Nah, terus habis itu penampang. Terus yang ditanya lagi adalah hubungan hukum law ya, hukum hook yang berlaku adalah regangan sama dengan delta dibagi panjang. Nah, nanti dari delta dibagi panjang ini akan ketemu regangannya berapa. Sehingga nanti akan ketemu hubungan antara sigma itu sendiri, yaitu modulus dikali regangan atau epsilon. Nah, kemudian yang dicari lagi adalah hubungan dari normal force ya, atau gaya normal. Nah, normal force ini sendiri adalah seperti yang kita ketahui sigma sama dengan P dibagi A. Nah, untuk P-nya sendiri nanti yang ditanya adalah P-nya itu berapa. Oke. Let's check it out. Kita langsung jawab. Oke, saya pilih warna biru muda. Kita tulis di sini adalah solusi. Nah, kita tulis yang pertama adalah Fs. Nah, faktor safety itu adalah sigma Y dibagi sigma allow atau sigma yang diizinkan ya. Nah, tadi Fs-nya itu berapa? 3. Nah, sigma Y-nya tadi 57,5 dibagi sigma allow atau yang diizinkan. Nah, sehingga kita dapat sigma allow sama dengan berapa nih? Kita dapatnya sigma allow berarti dibagi ya. Jadi nanti hasilnya adalah 19,17 satuannya KSI. Nah, dari sini nanti kita akan dapat nih. Kita tahu bahwa sigma allow sama dengan P dibagi A. Nah, P-nya sendiri kan kita sudah tahu tuh P awal. P awalnya itu adalah 4 nih. Yang kita ketahui P awalnya adalah 4. Nah, berarti P-nya itu ini sama dengan 4. Nah, berarti 19,71 sama dengan nah 4 dibagi dengan A. Sehingga nanti dari sini bisa kita dapat nilai A sama dengan 4 dibagi 19,71. Berarti kita hitung coba 4 dibagi 9. Nah, kita dapat bahwa A-nya sendiri mana nih? A-nya itu sendiri nanti 0,2
0,9 in kuadrat. Nah, kemudian setelah itu kita akan cari adalah normal hukum Hooke ini untuk regangan dan hubungannya dengan tegangan seperti itu. Oke, kita akan ganti warna hijau. Nah, di sini saya akan tulis hubungan tegangan dan regangan. Bahasa Inggrisnya stress or strain relationship. Nah, di sini bisa kita bilang bahwa regangan epsilon sama dengan delta dibagi L. Nah, deltanya tadi kan 0,02 dibagi L-nya itu adalah 3 dikali 12. Sehingga nanti akan didapatkan bahwa epsilonnya atau regangannya 0,0005 3 kali. Satuannya adalah in per in. Nah, sedangkan kita akan dapat sigmanya sama dengan modulus dikali regangan. Nah, modulus dikali regangan tadi modulusnya kan 14 kali 10 pangkat 3 ya. Itu salah tadi. Bukan 103 tapi 14 kali 10 pangkat 3. Kemudian nanti regangannya sendiri dikali 0,0005 3 kali. Nah, ini dikali 0,005 3 kali. Sama dengan nanti hasilnya adalah 7,778 KSI. Nah, untuk normal force ya, kita tulis di sini adalah normal force. Normal force-nya sendiri itu kita berlakukan fungsi sigma sama dengan P per A. Nah, P per A ini kita bisa dapat P sendiri sama dengan sigma dikali luas penampang gitu kan ya. Berarti sigmanya itu kan tadi dapat 7,778 KSI. Kemudian kita cari tadi udah dapat A-nya itu adalah 0,0209 seperti itu ya. Nah, nanti hasilnya adalah 1,62 kip. Ini adalah gaya normal yang akan kita dapatkan atau kita cari seperti itu. Di sini paham ya? Kemudian soal keempat sendiri adalah dari stress strain diagram di bawah ini, yaitu steel alloy memiliki diameter originalnya itu 0,5 inch dengan gauge length yaitu 2 inch. Kita lihat di sini adalah perubahannya, perubahan tegangan terhadap regangan seperti itu. Apabila spesimen itu di setting sampai dengan tegangan 90 KSI, kita diminta untuk tentukan perkiraan dari elastisnya dan penurunan gauge length-nya setelah tidak diberi beban sama sekali atau unloaded seperti itu. Oke, kita langsung kerjakan. Mana nih? Next. Nah, kita harus tahu dulu nih apa yang dicari gitu kan ya. Yang dicari itu sebenarnya adalah new. Kalau kalian tadi saya jelaskan tentang new atau V ada ekor ya, new, nah itu adalah kita yang akan kita cari. Sehingga kita bisa tuliskan di sini adalah kita langsung kerjakan bahwa modulus area, jadi modulus areanya itu di bawah, berarti under the entire ya, di bawah stress strain-nya itu sendiri, stress strain diagram yang tadi ya, diagram tadi
bisa kita bilang bahwa sigma PL, nah sigma PL ini sama dengan 60 KSI. Nah, kita lihat di sini. Nih, 60 KSI ya. Oke ya, setuju ya dengan saya ya. Kemudian untuk E-nya sendiri, untuk epsilonnya sendiri atau regangan terhadap PL itu adalah 0,002 in per in gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa nu R, nah nu R sama dengan setengah, nah setengah dikali tegangan PL, nah dikali tegangan PL terus dikali regangan PL. Nah, nanti akan kita dapatkan hasilnya adalah 60 in lib dibagi dengan in pangkat 3. Nah, sehingga kita dapatkan nanti nu I terhadap T di perkiraan ya, approximately itu sama dengan 38 dikali 15 dikali 10 pangkat 3. Nah, kita masukkan ya 10 pangkat 3. Satuannya adalah lib per in ya. Jangan lupa lib per in kuadrat. Karena kan luas penambang, kemudian dikali 0,05. Nah, 0,05 itu adalah regangannya in per in. Nah, jadi nanti hasilnya adalah sama dengan 28 dikali 5 pangkat 10 pangkat 3 in per in dikali lib in pangkat 3 gitu. Nah, sampai di sini semoga cukup jelas ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Anda bisa menghubungi kontak saya. Di sini saya cantumkan 0812 9503 0204 atau email ke saya pratika.riris@upj.id atau bisa kunjungi website tekniksipil.upj.ac.id. Oke, salam sehat untuk semua. Stay healthy brain juga, healthy raga dan healthy semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.